Raja Tentara Bayaran. Bab 183. Oh, apakah kamu tahu cara menyelidikinya, atau aku tahu cara menyelidikinya? Tas kecil ini ditemukan di kamar Zheng Zi, dan kebenarannya telah terungkap, apakah kamu mengerti? Zhao Hongyu mengabaikan Deng Pan yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan mengatakan sesuatu. Dia tidak berhenti sampai Deng Pan mengangguk patuh. Ayo kita cari peracunnya. Setelah mengatur agar Deng Pan mengikutinya, Zhao Hongyu mengumpulkan semua orang untuk menemukan Zheng Zi. Faktanya, sejak Zhao Hongyu melemparkan kantong putih ke dalam lubang, Shen Lian secara kasar menebak apa yang akan dia lakukan. Sebagai pemimpin hantu jahat di neraka, dan pandai menyiksa, keterampilan investigasi Shen Lian juga mengesankan tidak jauh lebih buruk dari Zhao Hongyu. Tentu saja, ini harus mengesampingkan sarana teknis yang ditujukan untuk para pejuang. Shen Lian hanya tahu bagaimana menghadapi orang biasa, dan dia tidak memiliki banyak pengalaman dengan para pejuang, tetapi metode yang ingin digunakan Zhao Hongyu sekarang bukan hanya untuk para pejuang. Trik ini disebut pengakuan palsu, seperti yang dilakukan Zhao Hongyu sekarang. Dia yang merekam film ini sekarang berpikir bahwa dia telah memperoleh bukti. Dengan bukti yang tak terbantahkan ini, terlepas dari apakah Zheng Zi adalah pembunuhnya atau bukan, sekarang mereka semua tunduk pada Zhao Hongyu. Dengan kerjasama Zheng Zi, kasus ini pasti akan diselidiki dengan hasil 2 kali lipat dengan setengah upaya. Bagaimanapun, kasus ini tidak memiliki awal dan akhir. Ma Peng tidak bisa berkata-kata sekarang. Tentu saja, tidak ada petunjuk yang bisa diperoleh darinya. Adik laki-laki Ma Peng, Ma Mingyuan, juga sangat emosional. Dia sudah lama bersikeras bahwa Zheng Zi adalah pembunuh. Tidak mungkin memberikan bukti objektif, dan ini jelas bukan terobosan yang tepat. Dengan cara ini, jelas merupakan pilihan paling bijaksana untuk memulai kasus dari Zheng Zi. Pertama-tama, Zheng Zi adalah tersangka terbesar. Jika Anda menginterogasinya secara langsung, tentu saja Anda akan mendapatkan informasi paling banyak, maka Anda harus bisa menebak siapa yang ingin menjebaknya. Sesampainya di gedung tempat tinggal Zheng Zi, Deng Pan melambaikan tangan kedua murid Loyanmen, lalu meminta Zhao Hongyu untuk mulai bertanya. Tuan Muda Zheng, kamu baik-baik saja. Zhao Hongyu membungkukkan tangannya dengan sopan. Saat ini, sikapnya lebih seperti mengobrol daripada bertanya, yang membuat Zheng Zi merasa jauh lebih baik. Kamu baik-baik saja, hei, bercanda sekali, aku menderita bencana yang tidak masuk akal tanpa alasan, sungguh sial. Zheng Zi berkata sambil tersenyum masam. Jelas sekali, dia sangat tidak senang dengan apa yang terjadi padanya hari ini. Oh, bagaimana aku bisa mengatakan ini? Lalu racun aneh yang diracuni Ma Peng bukan disebabkan olehmu. Kita semua adalah anak-anak dunia, jadi mengapa repot-repot pamer? Lakukan saja. Tidak ada yang salah dengan itu. Zhao Hongyu segera memasang ekspresi bingung, dan dengan jelas menganggap Zheng Zi sebagai pembunuh mutlak dalam kata-katanya, yang membuat Zheng Zi terlihat malu. Saudara Hongyu, tolong berhenti bercanda. Bagaimana saya bisa memberikan racun itu? Saya bahkan tidak tahu apa itu Yin Feng Shan. Zheng Zi menahan keinginan untuk marah dan menjelaskan kepada Zhao Hongyu. Dengar, kamu masih berpura-pura, dan kami telah menemukan bukti di mana kamu tinggal. Zhao Hongyu memiliki senyuman di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat melalui Zheng Zi. Saat dia berbicara, dia menunjukkan kepada Zheng Zi foto yang dia ambil dengan ponselnya. Ini. Zheng Zi sedikit bingung, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang foto ini. Saat ini, Zheng Zi hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Hanya untuk foto ini, dia tidak bisa mencucinya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Dengar, jangan kasar, lakukan saja. Bahkan jika masalah ini terungkap, selama kamu, keluarga Zheng, bersedia bekerja keras, bukan tidak mungkin kamu tidak terluka. Lagi pula, kalian berdua punya dendam. Membunuh satu Ma Peng, mungkin dia masih bisa dipuji oleh keluarga. Zhao Hongyu memukul saat setrika masih panas, dan kata-katanya telah membantu Zheng Zi membuat keputusan untuk mengakuinya. Pembingkaian, ini pembingkaian. Siapa sih yang ingin melakukan hal seperti itu? Keluarga Zheng kita tidak pernah berdosa terhadap kekuatan lain kecuali permusuhan kita dengan keluarga Ma. Mengapa kamu menjebakku seperti ini sekarang? Zheng Zi sepertinya belum mendengar kata-kata Zhao Hongyu. Dia bergumam linglung saat ini. Jelas sekali, munculnya bukti ini telah membuat Zheng Zi terkejut. Hei, Zheng Zi, ini tidak menarik. Bahkan jika kamu bertindak seperti ini dan ada bukti yang tidak dapat disangkal, kamu tidak bisa tidak mengakuinya.
Melihat Zheng Zi bertingkah seperti ini, Zhao Hongyu tiba-tiba meninggikan suaranya dan menamparkan meja untuk memanggil Zheng Zi agar tidak bergumam. Jika kamu tidak mengakuinya, tentu saja aku tidak mengakuinya. Aku tidak melakukannya. Mengapa aku harus mengakuinya? Seseorang membingkai masalah ini. Bahkan jika kamu benar-benar menghukumku, aku tetap tidak akan mengakuinya. Zheng Zi mengangkat kepalanya, menatap Zhao Hongyu dengan mata merah, dan berkata dengan tegas. Saat ini, semua orang, termasuk Shen Lian, meragukan Zheng Zi sebagai pembunuhnya, karena penampilan Zheng Zi memang sempurna. Jika dia hanya ingin lolos begitu saja, Zheng Zi pasti akan menggigitnya sampai mati saat ini. Ini adalah penipuan. Selain itu, dia harus tahu betul di dalam hatinya bahwa penipuan ini tidak lain dilakukan Zhao Hongyu dan yang lainnya. Lagi pula, ada seorang pembunuh yang menjebak dirinya sendiri. Jika Zheng Zi adalah pembunuhnya, dia tahu lebih baik dari siapapun apakah masih ada tas kecil Yin Feng Shan yang tersisa. Apa yang dikeluarkan Zhao Hongyu saat ini tentu saja hanya lelucon. Pembunuh sebenarnya tidak akan mengira bahwa tas yang dikeluarkan Zhao Hongyu adalah bubuk Yin Feng, jadi apa yang disebut bukti kuat tidak ada sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, Zheng Zi tidak perlu terlalu bersemangat tidak dikesampingkan. Zi memiliki kemungkinan untuk berakting, namun kemungkinan ini hanya dapat diketahui setelah sedikit percobaan. Zheng Zi, aku tidak berteman denganmu, dan aku tidak punya keluhan. Aku hanya berharap kamu bisa mengerti bahwa apa yang terjadi sekarang ada di hadapanmu. Baik kamu mengakuinya atau tidak, itu tidak bisa mengubah hasilnya. Sejujurnya aku akan melakukannya. Deskripsikan diri saya. Laporkan penemuan tersebut ke aliansi Wulin dan biarkan mereka memutuskan. Zhao Hongyu berdiri saat dia berbicara. Saat ini, dia sudah mengatakan apa yang harus dia katakan kepada Zheng Zi. Terlepas dari apakah dia pembunuh sebenarnya atau bukan, Zhao Hongyu harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Haha, bagaimana kita bisa memutuskan? Bagaimana karakter kecil seperti kita bisa sepadan dengan usahanya? Itu hanya prosedur. Kamu bisa melaporkannya saja, tapi sayang sekali kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengetahui siapa pembunuh sebenarnya. Memahami maksud Zhao Hongyu, Zheng Zi tersenyum menghina dan mengungkapkan pikirannya. Memang Lo Yanmen bersedia mengambil alih masalah ini sepenuhnya karena dia adalah tuan rumahnya. Liga Wulin hanya membutuhkan penjelasan yang jelas. Adapun apakah Zheng Zi adalah pembunuh sebenarnya, itu adalah masalah besar bagi Liga Wulin sendiri. Para ahli tidak akan memikirkan cara untuk menyelidiki dan membersihkan namanya. Bab 184. Hal berikutnya terjadi secara alami. Zhao Hongyu melaporkan penemuan bubuk Yin Feng di kamar Zheng Zi kepada aliansi Wulin, dan aliansi Wulin segera menanggapi, mengatakan bahwa karena bukti tidak dapat disangkal, mereka akan langsung menghapus seni bela diri Zheng Zi sebagai peringatan. Untuk yang lainnya, tentu saja, tidak ada yang mengatakan apapun tentang hasil ini. Apakah Anda, Zheng Zi, meracuni budidaya Mapeng? Sekarang setelah masalah ini terungkap, tidak ada masalah dalam menghancurkan budidaya Zheng Zi. Aliansi seni hukumannya agak ringan. Bagaimanapun, Zheng Zi melakukan sesuatu di konferensi seni bela diri, jadi dia harus dihukum dengan hukuman yang lebih tinggi. Tentu saja, saya pikir tidak ada yang akan mengajukannya ke konferensi, dan tidak perlu ada yang menahannya kembali dan bersikeras memiliki musuh seperti Zheng Zi. Adapun orang-orang dari keluarga Ma, mereka tidak memiliki kualifikasi yang disyaratkan oleh Liga Seni Bela Diri. Liga Seni Bela Diri tidak akan peduli dengan perselisihan keluarga. Jika permohonan keluarga Ma dibiarkan didengar, pada akhirnya akan memihak. Bukan begitu. Keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Awalnya, masalah ini seharusnya diselesaikan tanpa pandang bulu, tetapi malam itu, Zhao Hongyu dan Shen Lian muncul bersama di rumah Ma, di luar rumah tempat tinggal Ma Peng dan Ma Mingyuan. Setelah menahan nafas, Shen Lian dan Zhao Hongyu sama-sama mengenakan pakaian malam. Mereka saling memandang, lalu menyelinap ke dinding halaman dan perlahan bergerak menuju ruang utama yang terang. Kekuatan Ma Mingyuan rendah, dan Ma Peng terluka parah dan lumpuh. Saat ini, tindakan Shen Lian dan Zhao Hongyu jelas tidak diperhatikan oleh siapapun. Setelah mengumumkan hasil penyelidikan, Shen Lian dan Zhao Hongyu telah memperhatikan semua pihak, mencoba menemukan beberapa anomali. Tentu saja, tidak ada hasil. Jika mereka menemukan anomali tersebut, mereka tidak akan muncul di sini. Titik. Alasan mengapa dia datang ke kamar Ma Peng adalah karena Zhao Hongyu sudah menanyakan semuanya pada Zheng Zi. Tentu saja, dia masih tidak mau mengakui apa yang dia akui.
Jadi dia mengubah pendekatannya dan bertanya siapa yang menurutnya akan dimasukkan kesalahannya ada pada dirinya. Zheng Zi masih tidak tahu. Ini terjadi, dan Zhao Hongyu hampir pingsan. Pada akhirnya, Shen Lian mendapat inspirasi dan bertanya-tanya, mungkinkah keluarga Ma sendiri yang melakukan ini? Karena Zheng Zi tidak dapat memikirkan siapapun yang akan melakukan ini setelah memikirkannya, dia hanya dapat berubah pikiran dan bertanya siapa yang akan mendapat manfaat dari hasil masalah ini. Berbicara tentang penyakit mendadak Ma Peng, kecuali Shen Lianxiao yang bertempur dengan intensitas tinggi, sisanya adalah korban. Tidak perlu menyebutkan penderitaan salah satu Ma Peng, dan Zheng Zi lainnya kini juga menghadapi pemerkosaan hukuman yang sia-sia. Jika Zheng Zi benar-benar tidak melakukannya, mungkinkah keluarga Ma yang melakukannya sendiri? Mengikuti ide ini, Shen Lian dan Zhao Hongyu datang ke sini larut malam untuk mencari tahu. Akan memalukan jika Ma Peng tidak dapat mengetahui alasannya hari ini. Setelah berlari ke ambang jendela rumah, Shen Lian dan Zhao Hongyu mendengarkan. Tidak ada yang bergerak di dalam rumah. Keduanya mendengarkan untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat mendengar apapun lihat. Ma Peng yang terbaring di tempat tidur lumpuh, sementara Ma Mingyuan sedang duduk di depan meja sambil menatap layar ponselnya dengan senyuman di wajahnya. Melihat adegan ini, Shen Lian sedikit mengernyit. Ma Ming ini jauh dari benar. Ketika Ma Peng baru saja mendapat serangan, bocah itu ingin pingsan karena kesedihan. Dia bahkan kehilangan akal sehatnya dan ingin melawan Zheng Zi. Bahkan jika keadaan sudah tenang sekarang dan saya tidak ingin lagi melawan Zheng Zi, saya tidak bisa tertawa terbahak-bahak, bukan? Zhao Hongyu, yang juga datang, juga memperhatikan pemandangan tidak normal ini. Dia menoleh dan menatap Shen Lian. Keduanya mengangguk satu sama lain, berpikir bahwa perjalanan ini mungkin yang benar. Lian dan Zhao Hongyu hanya berjaga-jaga. Setelah bermain dengan ponselnya hingga dini hari, Ma Mingyuan berdiri dari kursi mejanya. Setelah melakukan peregangan, dia mendatangi tempat tidur Ma Peng dan berkata, Saudaraku, sekarang telah tersebar bahwa aliansi Wulin akan secara terbuka melengsarkan anak laki-laki Zheng Zi itu besok, yang dapat dianggap sebagai penjelasan untukmu. Oh, menurutmu mengapa kamu melakukan ini? Seperti ini, saudara. Aku benar-benar kasihan padamu, dan bagaimana dengan Zhao Hongyu, Liga Deng Pan Wulin, dan investigasi lainnya, tapi mereka tidak begitu saja menemukan kepala Zheng Zi, itu sungguh konyol, hahaha. Setelah mengatakan itu, Ma Mingyuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu meninggalkan kamar dan pergi tidur di kamar sebelah. Shen Lian dan Zhao Hongyu mendengar kata-kata Ma Mingyuan sepanjang proses, mereka mengerutkan bibir, jelas mendengar ada yang salah dalam kata-kata ini. Mungkinkah Ma Peng benar-benar merugikan dirinya sendiri? Bagaimana ini mungkin? Alasan mengapa Zheng Zi bisa dihukum sekarang adalah karena Zhao Hongyu mengarang bukti dan membiarkan dirinya setengah mati seperti ini. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Ma Mingyuan kemudian sangat jelas. Dia sepertinya tahu bahwa Zheng Zi sama sekali bukanlah pembunuh yang sebenarnya, dan kata-katanya bahkan lebih menghina. Setelah Ma Mingyuan meninggalkan kamar Ma Peng, Zhao Hongyu dan Shen Lian menyelinap masuk dengan tenang. Melihat Ma Peng yang masih pingsan di tempat tidur, Shen Lian menggelengkan kepalanya, dan kemudian mulai memeriksanya dengan cermat. Kata-kata Ma Mingyuan barusan membuat Shen Lian dan Zhao Hongyu curiga padanya. Sekarang mereka masuk hanya untuk melihat apakah ada kejutan yang tidak terduga. Sekarang mereka telah menemukan arahnya, kasus ini tidak lagi menjadi masalah. Akan lebih baik jika mereka dapat menemukan bukti. Jika mereka tidak dapat menemukannya, Shen Lian dan Zhao Hongyu mungkin akan membawa Ma Mingyuan dan memaksanya untuk mengaku. Setelah lama mengobrak-abrik kamar Ma Peng, Zhao Hongyu dan Shen Lian tidak menemukan apapun. Ketika mereka hendak pergi, mereka tiba-tiba mendengar suara dan saling memandang Saku Peng. Suara tadi adalah suara getar ponsel. Suara itu berasal dari saku Ma Peng. Ponsel yang ada di tangan masyarakat modern ini bisa dikatakan salah satu hal yang terpenting. Jika ingin menyelidiki seseorang, melihat ponselnya niscaya merupakan cara tercepat, dan semua informasi akan masuk di depanmu. Bagaimana mungkin Shen Lian dan Zhao Hongyu tidak mengetahui manfaatnya? Meskipun dia melangkah maju dan mengeluarkan ponsel Ma Peng dari sakunya, lalu mengambil jari Ma Peng untuk membuka kunci ponsel, Shen Lian dan Zhao Hongyu mulai menjelajahinya dengan penuh minat. Dari pesan teks hingga catatan panggilan hingga berbagai perangkat lunak komunikasi, Shen Lian dan Zhao Hongyu benar-benar menemukan banyak petunjuk berguna selain beberapa hal sepele dan pesan antar teman. Bersambung.